Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali dibangunkan Tuhan dengan tubuh yang diberkati. Ini adalah bukti bahwa kasih setianya tidak pernah habis dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Karena itu, marilah kita merenungkan firman-Nya untuk mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat nafas kehidupan dan hari yang baru ini. Bapa, saat ini kami kembali hendak merenungkan firman-Mu. Karena itu, terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Berani Karena Iman. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Saudaraku yang terkasih, keberanian berasal dari kata berani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ialah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Atau tidak takut, tidak gentar, dan tidak kecut. Kalau dunia sering mendefinisikan keberanian itu sebagai ketiadaan rasa takut atau kekuatan fisik, berbeda dengan penulis Ibrani yang menunjukkan jenis keberanian yang berbeda, yaitu keberanian yang bersumber dari iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 28 ini, kita dapat melihat deretan keputusan radikal yang diambil oleh orang tua Musa dan Musa sendiri. Di sini mereka tidak hanya nekat, tetapi keberanian yang mereka miliki untuk mengambil keputusan itu lahir bukan dari rasa percaya diri, melainkan karena percaya kepada Allah. Karena mereka memiliki iman yang melihat melampaui apa yang kasat mata. Jadi marilah kita belajar tentang keberanian ini melalui hidup Musa dan orang tuanya, yaitu yang pertama, berani melawan arus atau berani melawan perintah manusia. Ayat 23 sampai 27. Artinya iman mampu melampaui rasa takut. Kita dapat melihat bahwa orang tua Musa tidak takut kepada perintah Raja Mesir yang kejam. Begitu pula dengan Musa yang tidak takut akan murka Firaun. Mengapa? Ya, karena orang tua Musa melihat bahwa Musa adalah anak yang elok rupanya. Dan mereka juga melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Ini berarti iman membuat fokus kita tertuju pada Allah yang Maha Kuasa. Fokus pada kedaulatan Tuhan, bukan pada ancaman duniawi atau manusia. Jadi iman itu akan memberi kita keberanian untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Meskipun dunia mengancam kita, yang berarti berani mempertahankan integritas di saat semua orang sekitar kita melakukan kompromi demi keuntungan pribadi. Dan yang kedua,
yaitu berani meninggalkan kenyamanan. Ayat 24-26. Artinya iman akan memilih yang terbaik. Berani meninggalkan kenyamanan dengan berani menolak identitas duniawi seperti yang dilakukan oleh Musa, yaitu menolak disebut anak putri Firaun, yang mana ia bisa saja menikmati kemewahan istana Mesir. Namun ia lebih memilih menderita dianiaya bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan sementara dari dosa. Jadi saudaraku, keberanian iman adalah berani berkata tidak pada dosa, kepada status atau gaya hidup yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Meski itu terlihat menggiurkan, artinya iman itu akan memberikan kita hikmat untuk mampu menolak kesenangan dosa yang sementara dan memilih penderitaan demi Kristus. Karena Kristus itu jauh lebih berharga daripada harta karun dunia. Namun seringkali kita terjebak pada kenyamanan sementara. Namun saat ini iman menantang kita untuk bertanya, apakah kenyamanan ini menjauhkan aku dari tujuan Tuhan? Nah, yang ketiga, yaitu berani menatap yang tak kelihatan. Artinya iman melihat yang tidak kelihatan. Musa meninggalkan Mesir tanpa takut akan murka raja, karena ia memandang kepada Dia yang tidak kelihatan. Inilah kunci keberanian Musa, yaitu bertahan seolah-olah ia melihat Dia yang tidak kelihatan. Fokusnya bukan pada kemarahan raja atau ancaman yang ada di depannya, melainkan pada kehadiran dan janji Allah. Jadi iman adalah jangkar yang membuat kita tetap teguh meskipun situasi tampak mustahil. Dan yang keempat, yaitu berani bertindak dalam ketaatan. Ayat 28. Artinya iman yang sejati akan melahirkan tindakan ketaatan, membawa keselamatan dan perlindungan Tuhan. Karena iman kepada perintah Allah, maka Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang karyawan muda yang bernama Andi yang bekerja di sebuah perusahaan besar, di mana suatu hari ia diminta oleh atasannya untuk memanipulasi laporan keuangan agar perusahaan mendapatkan proyek besar. Lalu teman-temannya berkata, ayo Di, lakukan aja. Lagi pula semua orang juga melakukan hal ini. Dan ini demi bonus kita semua. Nah saudaraku, di titik inilah Andi harus menghadapi momen Musa, yaitu ketakutan. Jika ia menolak, ia mungkin akan dikucilkan, bahkan dipecat. Dan iman, yaitu Andi tahu bahwa identitas bukan ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh kebenaran Tuhan. Sehingga dengan rasa gentar namun pasti, Andi memilih untuk tetap jujur. Ia berani menghadapi risiko kehilangan istana Mesir, yaitu bonus dan jabatan, karena ia lebih menghargai upah yang jauh lebih besar, yaitu perkenanan Tuhan. Nah, keberanian Andi ini bukan karena ia hebat, tetapi karena ia percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depannya jauh lebih kuat daripada surat kontrak kerjanya. Nah, saudara-saudara, dunia hari-hari ini terus menekan kita untuk menjadi sama dengan standar mereka, mengejar popularitas, menghalalkan segala cara demi cuan, dan takut ketinggalan atau FOMO. Namun Ibrani 11 mengingatkan kita bahwa iman adalah kemampuan untuk tetap tenang dan teguh saat kita berbeda dari dunia, karena kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Pertanyaannya sekarang yang harus kita renungkan, apakah ada kenyamanan Mesir yang sedang menggoda kita untuk mengorbankan integritas iman? Atau masihkah pandangan kita tertuju pada upah kekal, atau sudah mulai kabur oleh silaunya dunia? Kemudian, apakah harta Mesir dalam hidup kita saat ini yang mungkin menghalangi kita untuk sepenuhnya mengikut rencana Tuhan? Apakah itu gengsi, kenyamanan yang kompromistis, atau ketakutan akan masa depan? Nah, saudaraku,
kesimpulan dari renungan ini bahwa iman bukan berarti kita tidak melihat bahaya, atau bukan berarti kita tidak punya masalah, atau memiliki iman tidaklah membuat tantangan kita menghilang. Tetapi iman akan memberi kita lensa untuk dapat melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah, daripada tantangan kita. Seperti Musa ketika melepaskan harta Mesir karena ia menemukan harta yang jauh lebih mulia. So, jangan takut saudaraku. Tetaplah berdiri teguh untuk kebenaran, karena Dia yang menyertai kita itu jauh lebih besar dan lebih berkuasa daripada siapapun yang menentang kita. Kemudian, berani karena iman bukan berarti tidak ada rasa takut. Berani karena iman berarti bertindak meskipun takut, karena kita tahu siapa yang berjalan di samping kita. Saat kita diperhadapkan pada pilihan sulit, ingatlah bahwa upah yang disediakan Tuhan jauh melampaui apapun yang ditawarkan oleh dunia. Ibrani 11 ayat 27 mengatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Berani karena iman berarti berani mengambil keputusan yang benar meski beresiko. Berani menolak cara dunia, berani melangkah taat meskipun takut. Iman memungkinkan kita melihat melampaui keadaan saat ini, menuju janji Allah yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas teladan iman Musa yang Engkau sampaikan hari ini. Kami sadar Bapa bahwa seringkali kami lebih takut pada penilaian manusia dan takut kehilangan kenyamanan dunia ini daripada kehilangan perkenanan-Mu. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki iman yang berani seperti Musa, yang tidak takut akan dunia tetapi takut akan Tuhan dan menanti upah kekekalan. Karena itu tanamkanlah keberanian di dalam hati kami ya Bapa, supaya saat kami harus memilih antara jalan yang mudah atau jalan yang benar, berikanlah kami kekuatan untuk memilih kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk terus memandang kepadamu, Sang Halik yang tak kelihatan, melampaui segala badai yang terlihat di depan mata kami. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita di sepanjang kehidupan kita hari ini dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.